dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan AKBP Jambi. Karena itu kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang menyertai kami di sepanjang satu malam. Tuhan, berikan waktu kepada kami pagi hari ini untuk datang kepadamu melalui renungan harian yang akan kami dengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 tertulis di Pengkhotbah 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan hari-hari yang kita lewati, kita berharap supaya campur tangan Tuhan yang mendampingi kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita berjalan di tengah-tengah dunia ini, ada dua hal yang mungkin sekali kita akan dapati, yaitu ada orang yang hidupnya luar biasa, tetapi ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja. Yang luar biasa seringkali dianggap istimewa. Yang luar biasa seringkali dianggap hebat. Dan sering manusia mencari yang hebat dan tidak mau yang biasa-biasa saja. Hidup kita selalu berlari mengejar yang hebat itu dan yang istimewa itu. Sehingga boleh kita lihat di tengah-tengah dunia ini, banyak orang yang mencari kehebatan dan berlari-lari mendapatkan kehebatan itu. Apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini? Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Itulah yang kita dapat kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 26 dalam perikop ini di Pengkhotbah 2 ini. Raja Salomo hanya meminta hikmat yang dari Allah yang akan dia pakai di dalam hidupnya. Orang yang berhikmat akan dapat memilih jalan yang akan memberikan kebahagiaan terbesar di tengah-tengah kehidupannya. Orang yang berhikmat akan memakai hidupnya untuk hal yang baik, tetapi orang yang bodoh akan berjalan dalam kegelapan. Itu tadi dalam ayat ini juga dikatakan, supaya mata orang yang berhikmat dipakai. Dan hikmat yang daripada Tuhan yang diterima oleh Raja Salomo, sehingga Raja Salomo mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan bagiku. Walaupun banyak harta, banyak jabatan, tetapi kalau tidak memiliki hikmat dari Allah, maka semuanya tidak berguna. Apa itu kesia-siaan? Kesia-siaan itu hanya sementara. Limit waktunya tidak menentu. Kesia-siaan itu hanya kita dapatkan sementara
tetapi hikmat yang daripada Allah itu tetap tinggal di dalam hati kita. Raja Salomo berbicara dari hatinya yang terdalam. Semua apa yang dia miliki, jika bukan karena Tuhan yang mengizinkan, maka itu semua akan sia-sia. Raja Salomo berbicara dari hatinya yang terdalam tentang hikmat yang dia terima dari Tuhan. Walaupun hidupnya berkecukupan, walaupun hartanya banyak, walaupun dia pintar, tetapi hikmat yang daripada Tuhan yang dia pakai untuk berjalan di jalan kehidupan daripada Raja Salomo. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita sia-siakan hikmat yang daripada Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan, mengatasi segala pergumulan, mengatasi segala kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Maka hanya hikmat yang daripada Tuhan itu yang akan kita pakai untuk melangkah di tengah-tengah dunia ini. Dalam renungan ini kita akan menerima buah yang manis jika kita sudah menerima hikmat yang daripada Allah. Kita akan mendapat kehidupan yang indah ketika kita boleh menerima hikmat yang daripada Tuhan. Supaya kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena hikmat yang daripada Allah yang sudah hadir dan tertanam di dalam hidup kita. Orang yang dapat menikmati hidupnya adalah orang yang mampu bersyukur dan menerima segala anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Orang yang menerima hikmat yang daripada Tuhan, yaitu orang yang mampu menikmati apa yang ada dalam dirinya. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mata orang berhikmat ada di dalam kepalanya, maka orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Karena apa? Dia menerima kesia-siaan di tengah-tengah kehidupannya. Karena dia mengandalkan pikirannya. Karena itu hikmat yang daripada Tuhan yang akan kita pakai menikmati apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan supaya kita menerima segala sesuatu berdasarkan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu juga yang kita kejar, hikmat yang daripada Tuhan itu. Janganlah kita mengejar kehebatan dan keistimewaan di tengah-tengah hidup kita, tetapi marilah kita mengejar dan keistimewaan hikmat yang daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melangkah menapaki segala perjalanan karena kita sudah menerima hikmat daripada Tuhan. Menapaki segala pergumulan yang kita hadapi karena hikmat Tuhan itu sudah dititipkan untuk kita lakukan, untuk kita yakini di tengah-tengah hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berhikmat menjalani kehidupan kita. Berhikmat memakai apa yang ada dalam kehidupan kita. Berhikmat juga untuk menjalani segala kegiatan yang kita kerjakan. Supaya kita boleh mengejar apa yang baik. Mengejar hikmat yang daripada Tuhan. Supaya hidup kita berguna. Ketika hikmat yang daripada Tuhan itu sudah kita pakai, maka hidup kita akan sempurna. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemi ini juga kita harus menerima hikmat yang daripada Tuhan supaya kita boleh melewati hari-hari kita. Hikmat yang daripada Tuhan yang kita terima supaya kita boleh memampukan kehidupan kita, supaya kita boleh menerima kebahagiaan tersendiri karena kita sudah menerima hikmat daripada Tuhan. Karena itu orang yang berhikmat akan memakai hidupnya untuk hal yang baik. Tetapi orang yang bodoh akan berjalan dalam kegelapan karena dia tidak memakai hikmat yang daripada Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu kita pakai untuk berjalan di tengah-tengah pergumulan dan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Hikmat yang daripada Tuhan itu yang memampukan kita melangkah di tengah-tengah dunia ini, supaya kita tetap bersyukur akan situasi yang kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga buat firman-Mu. Tuhan memberi kepada kami hikmat, supaya hikmat yang daripada Tuhan kami pakai di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kami berhikmat menjalani dunia kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah kami boleh berhikmat di tengah-tengah kehidupan ini, supaya segala sesuatu yang kami hadapi, kami hanya menerima hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah kami Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Kehidupan kami satu hari ini Tuhan tolong, Tuhan topang kami. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Secara khusus jemaat-Mu yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan. Doa kami menyertai mereka Bapa. Dan Tuhan memberikan kehidupan yang layak buat kehidupan jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, aktivitas apapun yang mereka kerjakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, biarlah mereka dalam pemeliharaan Tuhan di sepanjang satu hari ini. Berkati dunia ini, biarlah badai ini boleh berlalu, supaya kami boleh bersuka cita dan tetap memuji nama-Mu dalam kondisi apapun Tuhan. Kami hanya berserah kepada Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, dan berkati seluruh anak-anak pekerjaan kami. Cukupkan kami Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Dan hikmat yang daripada Tuhan itu kami pakai di tengah-tengah dunia ini. Terpuji Engkau Bapa, dan ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, salam sehat buat seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.